Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. ku sembah, sujud
di keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Ya, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duni Yunus dalam pemberdayaan online. Kita akan masuk ke dalam bahasan yang kemarin, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui bahwa sudah ada cloning Yesus di dalam hati, dan bagaimana kita bisa mengerti Ia sedang mengerjakannya dalam diri kita. Oke, nah kita akan bahas itu. Sebelumnya kami bersyukur ada cuaca yang cerah hari ini di Bandung, dan juga saya pasti Bapak dan Ibu juga sekalian mendapat berkat sore hari ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Silakan saling menyapa ya, masing-masing Bapak dan Ibu di sini saling menyapa. Siapa tahu nanti kita sama-sama saling ketemuan. Oke, bentar. Oke, sebentar ya. Oke, saya akan mulai sesaat lagi karena tiba-tiba ada gangguan sedikit yang dulu. Oke. Tiba-tiba putus. Ya, tidak apa-apa. Baik, kita mulai. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur apa yang Kau nyatakan, apa yang Kau berikan, apa yang Kau sediakan telah kami terima, telah kami hidupi, dan kami bersyukur akan setiap jalan-jalan-Mu yang Kau berikan. Biarlah itu semua tampak nyata, jelas, dan kami mengertinya. Bapak pimpin kami dalam setiap apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan, apa yang di dalam materi ini digambarkan buat kami mengertinya. Dan apa yang sedang Kau ubah,
Apa yang sedang Kau ubahkan di dalam hidup ini, hidup kami semua, biarkanlah kami juga menyadarinya dan kami berubah. Kami diubahkan seperti Kristus. Dan Tuhan Yesus, mari Engkau yang menjadi pemimpin proyek ini, Engkau yang menjadi pelaksananya, Engkau yang menjadi benihnya, Engkau yang menjadi Tuhannya. Buat kami semua ngalamin seperti apa yang pernah Kau alami, buat kami ngalamin sama-sama seperti Engkau, dimenangkan dan menjadi pemenang atas segala sesuatu. Dan Roh Kudus buat kami memahami apa yang sedang dikerjakan ini adalah untuk kepentingan kerajaan Allah semata. Kami yang hidup di muka bumi ini dengan setiap pikiran-pikiran manusiawi yang jasmaniah tidak diperkenankan untuk berpikir terlalu banyak, tapi kami sudah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami sekarang hidup dengan kepentingan yang baru, dan semua masalah, pergumulan, impitan, apapun kami mau serahkan di depan tahta Allah, ganti dengan hidupnya Tuhan Yesus. Roh Kudus silakan nyatakanlah semuanya ini terjadi dan tergenapi bahwa kami mengenakan Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, shalom, selamat berjumpa. Bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu sekalian? Ya, oke. Kemarin kita ngebahas tentang apa yang dinamakan dengan hati Natanael, hati Daud adalah adalah macam-macam hati yang sudah pernah dijelaskan bahwa mereka masing-masing punya hati. Misalnya hati Natanael itu punya hati yang seperti kristal, jernih, transparan. Kalau hati Daud, hati yang gampang diubahkan, gampang ditegur, gampang dikoreksi. Nah, bagaimana dengan hati kita? Hati kita sekarang lebih tepat ke hatinya siapa? Nah, tentu saja kita yang sudah menerima Yesus Kristus, kita punya hati harusnya seperti hati Kristus. Nah, sekarang saya mau jelaskan lebih dalam dan lebih jelas tentang hati Kristus itu. Dan bagaimana kita bisa tahu hati Kristus sedang merubahkan tubuh kita, sedang merubahkan jiwa kita, sedang merubahkan cara pandang kita. Nanti saya akan jelaskan. Dan sejauh mana kalau ternyata kita memang sudah diubahkan, apa yang telah kita terima, apa buktinya? Nah, nanti kita akan lihat ya. Cloning Yesus telah dibahas dalam pelajaran yang lalu tentang cara Allah membuat ciptaan baru di dalam hidup kita. Bagian kita tinggal mengerti kehendaknya dan bekerja sama dengan Dia. Yang perlu kita kerjakan terus-menerus adalah relakan diri kita agar roh kita dilepaskan dari manusia lama oleh Roh Kudus dan bergabung dengan manusia baru. Cloning Yesus itu. Dan beri kesempatan Dia bermanifestasi secara penuh di dalam kita. Jadi dapat dikatakan bahwa kita sekarang punya Tuhan Yesus yang tetap duduk di sebelah kanan Bapa, dan sekaligus kita punya juga Yesusku yang tinggal dalam diri kita. Yesusku itu kita sebut juga sebagai Kristus atau Kristus Yesus, dan perlakukan Kristus Yesus ini sebagai Tuhan Yesus Anda yang di sorga itu. Nah, perlakukan Kristus yang sebagai benih yang kita punya setiap orang di hatinya masing-masing itu, perlakukan sama seperti kepada Tuhan Yesus yang di sorga. Karena memang dari roh yang sama. Ya, jadi ngerti ya, kita sekarang ngertinya gini, kita memiliki roh yang baru, yaitu roh Kristus beserta dengan hati Kristusnya. Nah, hati Kristusnya itu yang berasal dari benih ilahi. Benih ilahi itu yang kita terima sebagian dari Tuhan yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, sama persis gitu ya, sama persis. Nah, kalau kita sekarang menerimanya di dalam hati kita masing-masing, benih ilahi itu hendak menjadikan kita seperti Kristus di dalam tubuh kita. Jadi Kristus yang dalam
hati kita ini merubahkan tubuh jasmaninya juga, hingga nanti keluar-keluarnya kita sedang diubahkan. Dan sampai dengan pada saat pengangkatan kita akan tahu persis ngalaminya perubahan itu. Nah, kalau dasar pengangkatan itu dari situ asalnya. Sudahkah kita menerima benih ilahi atau cloning Yesus itu? Kalau belum pernah ngalamin nerima cloning Yesus, berarti nggak bisa dibangkitkan. Berarti nggak ngalamin pengangkatan. Nah, itu bagi sebagian orang, kalau kita sudah terima Yesus selamat, lalu masuk dalam pengangkatan, kayaknya sesimpel itu ya. Tapi ternyata kalau lihat lagi dalam Alkitabnya, ternyata nggak seperti begitu. Ini seperti yang saya temukan barusan pas lagi saya mempersiapkan bahan sore hari ini. Saya tiba-tiba terpaku kepada satu ayat yang saya merenungkan lebih banyak lagi sore hari ini. Terus-terusan, dan ternyata benar. Ini ada nilai kebenaran yang lebih dalam ketika kita baca ayat ini. Nanti saya akan bagikan ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kuduskanlah Kristus. Kuduskanlah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, kuduskanlah Tuhan yang adalah Kristus dalam hati. The Christ in your heart. And be always prepared to give an answer to everyone that asks you to give an account of the hope that is in you. Setiap orang akan memiliki kewajiban untuk mempertahankan atau mempertanggungjawabkan iman yang dia dapatkan dari Tuhan. Ada kalanya kita akan masuk ke sana. Entah itu datangnya dari orang-orang dalam golongan yang seiman, ya, kan ada di dalam golongan interdenominasi, antar doktrin, antar doktrin hamba Tuhan, antar gimana. Kebanyakan pasti akan mempertanyakan apa yang kita pegang itu benar enggak gitu ya. Apa yang kita pegang itu benar apa enggak gitu. Nah, kalau akhirnya kita mempunyai satu establish yang kuat, mempunyai satu dasar fondasi yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Selain kita firm ke bawah, seperti akar kuat yang mengakar kuat ke bawah, sukar dilepaskan, juga kemudian kita memberi banyak buah yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kita sudah mengakar kuat ke bawah, dengan cara apapun orang mengusik kita, dengan cara apapun orang itu berusaha untuk merubahkan pandangan-pandangan kita dengan pandangan mereka pikir mereka yang paling benar gitu ya. Tapi toh kita udah tahu bahwa inilah yang benar gitu. Karena kita ngalami hidup Kristus benar-benar lewat cloning Yesus ini, dan kemudian nampak buahnya banyak dinikmati banyak orang juga ngalamin benih ilahi, yaitu cloning Kristus benar-benar. Mereka ngalamin hidup Kristus yang nyata dalam hidup mereka menikmati hidup Kristus itu dengan sukacita, kemudian mereka dapat buahnya juga, dan terus makin banyak orang menikmati buah itu, lama-lama mereka jadi malu. Mereka jadi malu karena mereka sudah memfitnah kita. Nah, itu ayatnya ngomongnya gitu. Tapi ingat, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu bilangnya begitu. Nah, tentu saja latar belakang ayat ini perlu kita jelaskan lebih jauh ya. Ada kalanya mungkin ini dari golongan orang-orang di luar Kristen, di golongan orang-orang Yunani, golongan orang-orang
yang belum percaya gitu ya. Atau pada saat ini kita bisa jadi diperhadapkan pada permasalahan doktrin, permasalahan iman seseorang. Iman. Kalau iman itu apa sih? Iman itu yang tertulis oleh buku apapun kita pegang itu iman loh. Betul nggak? Misalnya gini ya, cara menanggulangi stres gitu. Kita baca buku itu dan kita betul-betul percayakan buku itu memberikan dampak yang benar. Kita beriman pada buku itu. Itu iman. Itu jenis iman yang bisa dikatakan dikategorikan sebagai iman. Tetapi sebetulnya ada iman yang berbeda dengan iman yang lain. Iman ini iman yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Itu iman yang didengar, iman yang iman yang didengar oleh hati kita, rema. Kita buka ayatnya, Roma 10 ayat 17. Iman muncul karena pendengaran akan firman. Itu ayatnya ngomongin gitu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman timbul dari pendengaran. Tapi kalau kita kemudian mempercayai satu tulisan-tulisan tertentu, misalnya contoh orang-orang komunis percaya dari apa yang dikatakan oleh Karl Marx, hingga mereka percaya betul ketika Karl Marx menulis suatu sistem ideologi komunis, mereka percaya akan kekuatan komunisme. Dan mereka menjadi orang-orang yang sepikir dengan Karl Marx. Bayangkan satu orang nulis buku, satu negara, beberapa negara ternyata mempercayai ideologi komunisme. Secara sederhana seperti itu. Nah, jadi sebetulnya apa itu iman? Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita nggak sadar, kita mengimani kepada iman yang salah. Kalau saya kena air hujan, saya pasti sakit. Kalau saya ketemu misalnya mimpi gigit tanggal, pasti saya pasti kerabat saya ada yang meninggal. Lalu kalau saya berdiri di depan pintu, nanti saya akan sukar dapat jodoh. Sebetulnya yang begitu-begitu tuh iman juga Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan sampai kita mengalami iman yang salah hanya dari omongan orang. Kemudian ketika percaya, berapa banyak sih kita sering kali lihat kalau ada orang nulis status di Facebook, meskipun ngomongnya jelas, nggak jelas, tapi bawahnya banyak amin, 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 amin. Dengan lu mengaminkan apa yang kita nggak ngerti. Jangan-jangan kita terjebak kepada iman seseorang. Ya, nah ini yang akan saya bahas lebih dalam tentang di dalam Roma 8 ayat 10. Ingat, kalau saya bilang kitab Roma, berarti kitab Roma ini adalah kitab yang harus kita baca dari Roma 1 sampai Roma 16. Nah, tapi Roma 8 ini spesial konten. Karena Roma 8 ini adalah tentang hukum roh. Tentang bagaimana kita bisa melaksanakan hukum roh sampai di Roma 12. Ya. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, nanti di Roma 15, 16 hanya tambahan-tambahan saja. Lihat ini, Roma 8 ayat 10, ini perkataannya pendek namun tajam. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena pembenaran. Lihat ini, mengapa dikatakan Kristus? Tetapi jika Kristus di dalam kamu, mengapa tidak dikatakan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang originalnya, yang sudah menang dari maut, dari kematian, itu tinggal di sebelah kanan Allah Bapa, surga sana. Dia menunggu
menunggu sampai dengan semua musuh ditaklukkan di bawah kakinya. Jadi sebetulnya yang turun naik itu bukan Tuhan Yesus saat ini, saat setelah dia naik ke surga. Sebetulnya gitu. Yang sekarang menaklukkan musuh di bawah kaki Kristus, nanti kalau kita baca di 1 Korintus 15, itu adalah Allah Bapa. Nah, kalau dikatakan di Roma 8:10 ini dikatakan bahwa tetapi jika Kristus di dalam kamu, berarti ini adalah benih ilahi yang kita terima dari Allah Bapa. Benih ilahi Yesus, sebagian dari Roh Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka, lihat ini, kalau kita terima, maka memang tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena ada satu sinful nature. Apa itu sinful nature? Keberadaan manusia yang pasti berdosa. Hukuman dari manusia yang berdosa adalah kematian. Habis mati, apakah ada kemungkinan hidup lagi? Nggak ada. Semua manusia kalau udah mati dihakimi masuk neraka. Itu manusia. Sinful nature, pasti mati, dihakimi, masuk ke neraka. Itu manusia kebanyakan seperti begitu. Hanya satu manusia yang kemudian mempunyai kesempatan, yaitu jenis manusia ilahi, yaitu manusia yang mempunyai Kristus di dalam dirinya. Tubuh memang mati karena dosa. Lihat ini, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena pembenaran. Nah, roh adalah kehidupan. Roh Kristus membentuk kehidupan di dalam diri kita sejak kita menerima Yesus. Apakah semua orang yang menerima Yesus menerima kehidupan seperti yang digambarkan di ayat ini? Ternyata enggak semua. Jadi orang-orang yang menerima kehidupan dari Yesus sejak ia menerima Yesus masuk ke dalam hatinya, hanya orang-orang yang mendengar dan bersekutu dan menyatu roh dengan Tuhan Yesus saja adalah orang-orang yang bisa memperoleh kehidupannya Tuhan Yesus. Yang lain enggak, meskipun menerima benih yang sama ya. Kita lihat Roma 8 ayat 10. Saya lihat dulu di ayat sebelumnya. Ya. Coba kita lihat dulu di Roma 8 ayat 7. Dari 7. Kan tadi bahasa ayat 10 ya, sekarang dari yang 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lihat ini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam Alkitab sebetulnya ada satu susunan berupa batasan, berupa rentetan satu peristiwa demi peristiwa, dan di dalam peristiwa demi peristiwa itu ada rentetan juga berupa satu rangkaian-rangkaian bersifat atau urutan-urutan yang perlu kita hidupi sebagai orang-orang Kristen. Tentang kelahiran baru, tentang baptis Roh Kudus, tentang kepenuhan Roh Kudus, tentang penanggalan kedagingan, tentang menumbuhkan benih Kristus dan sebagainya. Sebetulnya itu ada dalam Alkitab dengan jelas dikatakan, dan kalau kita ngikutin betul-betul nggak akan meleset. Ya, amin ya. Nggak akan meleset, dan di akhir kitab ternyata memang barang siapa menang. Artinya ya yang menang akan menerima begini. Berarti kalau ada barang siapa yang menang, ada yang menang begini. Dan kalau nggak ada yang menang gimana? Nggak masuk ke situ. Nah Bapak Ibu sekalian, Alkitab sebetulnya menyediakan satu kesempatan penuh
bagi kita untuk masuk ke dalam rangkaian-rangkaian yang indah ini. Tapi banyak sekali kita nggak ngerti caranya bagaimana pelaksanaannya. Taunya semuanya serba beres oleh Tuhan. Pokoknya kan sudah sekali dan selama-lamanya. Nggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi adalah kita harus sadar hari ini sedang di posisi apa. Penanggalannya seperti bagaimana, penanggalan kedagingan yang apa yang ditanggalkan oleh Roh Kudus. Sedang diajari apa oleh Tuhan. Sedang ngalamin apa pribadi Tuhan dalam diri kita. Mau bentuk seperti apa pribadi Tuhan kepada hidup kita, seperti apa yang Ia inginkan hari ini. Target-target apa yang sedang Ia ingin kita lakukan. Bicara soal tujuan hidup itu seperti itu. Bicara soal pertumbuhan rohani seperti itu. Kalau kita belum sampai ke situ, wah hati-hati, barangkali masih jauh dari target. Kalau masih jauh dari target, jangan sampai meleset dari target. Artinya kita nggak mungkin sampai di tingkat standar yang Allah inginkan. Nah, makanya kalau kita lihat di ayat sebelumnya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Apakah kita yakin kita tidak hidup dalam daging? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, memang iya sih. Adakah ya roh Allah ya? Tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Alkitab ngomong yang begitu untuk memastikan bahwa kita hidup seperti itu dan sesuai dengan tujuan hidup di dalam Tuhan. Tujuan hidup orang percaya dalam Tuhan. Ada prosesnya, ada tujuan akhirnya. Nah, kalau ternyata kita tidak sampai bahkan di satu tingkat tentang kelahiran baru saja, berarti tentang hidup dalam roh pun gak bakal ngerti. Ya, betul tidak? Nah, makanya saya bilang tadi, manusia itu dalam status sinful nature, hidupnya akan berakhir di dunia dan lalu kemudian mati, dihakimi, binasa di neraka. Itu manusia. Nah, kekristenan tidak menjelaskan seperti itu manusia harusnya. Manusia kemudian harus mati bagi dosa-dosanya. Agar setiap tubuh dosanya mati, ya mesti mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Roma 6 ayat 6-11. Dan kemudian manusia itu harus menerima Kristus dan menerima pendamaian dengan Allah oleh darah penebusan Kristus. Mengapa didamaikan oleh darah Kristus? Agar Allah kemudian bisa bicara kepada anaknya, kepada kita semua. Agar kita semua beroleh bagian dalam kehidupannya. Dalam kehidupan yang bagaimana? Dalam kehidupan Kristus yang diberikan di dalam kita. Nah, itu sebabnya bagi orang Kristen yang sejak hidupnya bertemu dengan Tuhan, ngalamin Tuhan, lalu hidup di dalam Tuhan, apa saja yang Tuhan tetapkan, ia nurut, standarkan ia nurut, melakukan semua ketaatan dengan sempurna. Walaupun tubuhnya expire, nggak kuat sampai dengan umur tertentu, dia meninggal dalam Tuhan, dalam kondisi yang memang ia dalam Tuhan betul-betul sungguh-sungguh. Percaya nggak? Meskipun tubuhnya mati, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Apa maksudnya? Roh adalah kehidupan. Meskipun tubuh jasmaninya mati, tubuh rohnya itu hidup karena mengalami pembenaran demi pembenaran dari Tuhan. Jadi bisa dikatakan begini, selama kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita ngerti bahwa Dia ada di hati kita, Dia membuat satu proses pembenaran demi pembenaran. Hidup kita dibenerin satu demi satu. Hidup kita sebetulnya hancur kacau balau. Tapi Tuhan bentuk kembali dengan cara pikirnya, dengan perasaannya,
Dan kemudian kita bisa ngalamin kehidupan itu ditata ulang oleh Tuhan. Oleh kehidupannya. Dan setiap hal yang dulu pernah salah, meskipun tampak baik di depan kita, meskipun bagi kita itu nggak ada salahnya, nggak ada satu perbuatan-perbuatan yang nampaknya di mata orang juga salah, baik itu standarnya baik. Tapi di mata Tuhan nggak baik, di mata Tuhan standarnya masih di bawah standar, dibenerin juga sama Dia. Nah, Tuhan itu membenarkan sampai dengan standarnya Dia, dan lewat standarnya Dia itu maka setiap kebenaran-kebenaran itu membuat roh seseorang meskipun meninggal tetap hidup, ngalamin Tuhan dan tahu persis kemana dia akan pergi, yaitu ke Firdaus, yaitu ke tempat di mana Tuhan berada. Meskipun tubuhnya secara jasmania expire, tapi kehidupan terus berjalan. Gak berakhir sampai di situ. Secara dunia ya udah beres, tapi secara kekekalan jalan terus. Nah itu milik Tuhan seperti itu. Jadi jangan sampai kita mempunyai ikatan terlalu banyak di dunia ini, ikatan terlalu banyak tentang kebendaan, tentang uang, tentang apapun itu. Termasuk soal hubungan keluarga ya, termasuk soal hubungan keluarga loh, itu ikatan kebendaan juga menurut Tuhan. Dan kemudian kita diproses mengalami betul-betul mengalami kasih Tuhan, mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kita ngalamin satu bentuk kehidupan yang luar biasa. Hari ini mungkin gak kepikir seperti itu, tapi ternyata kalau kita ngalamin dengan Tuhan sungguh-sungguh, Dia bentuk kita begitu rupa hingga betul-betul ternyata ini yang Tuhan inginkan. Mungkin hari ini kita semua belum sampai ke situ, tapi kelak kalau kita sampai dalam banget ngalamin Tuhan, kita akan tahu kelak ternyata Tuhan pengennya seperti apa. Nah, saya exciting, saya sangat menunggu itu sampai dengan diubahkannya seperti apa, sampai dengan Tuhan bisa mengubahkan karakter, itu luar biasa loh. Kan banyak orang berusaha untuk mengubah karakter lewat sekolah-sekolah ya, sekolah pendidikan karakter gitu ya. Buat apa sih? Untuk memoles apa yang tadinya buruk menjadi tampak baik, table manner gitu ya, tata cara makan di meja, lalu kemudian tata cara apapun lah gitu, seperti protokol-protokoler begitu ya, tampaknya seperti polite, elegan gitu ya. Tapi sebetulnya sifat dasar manusianya nggak berubah, sama aja. Hanya diubahkan di lapisan yang luar, sementara lapisan yang dalam-dalamnya nggak pernah diubahkan. Hanya Tuhan yang bisa ubahkan itu. Dan saya bersyukur kalau ternyata Tuhan bisa ubahkan kita semua. Begitu luar biasa. Bahkan kita pun sebetulnya punya kesempatan untuk gak bisa diubahkan Tuhan. Kita bisa aja nolak, kita bisa aja mengelak, kita bisa aja mengabaikan Tuhan. Tapi memang benar ketika kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, Ia bisa mengubahkan seorang Saulus pun bahkan menjadi seorang Paulus. Bapak Ibu sekalian, saya sangat tertarik bagaimana Tuhan menjadi seperti apa nanti kita kelak ketika kita menemukan standar. Ini loh yang aku inginkan, kata Tuhan. Yang seperti ini yang aku inginkan. Saya akan sangat bersuka cita kalau Bapak Ibu sekalian mengalami seperti apa yang saya pikirkan hari ini. Ya. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Ya, ini ada satu pernyataan. Sebelum mati tobat dulu ya Pak Doni. Wah, iya. Ya jangan mati sampai Tuhan datang, tetap bertahan dan terangkat naik ya. Apa perbedaan Yesus dan Kristus Pak Doni? Nah,
Ini saya bilang Yesus yang di sorga itu adalah Yesus yang original. Yesus yang enggak pernah turun naik lagi. Nanti dia akan turun kembali di tempat yang sama ketika ia naik kan. Kita bilang begitu ya. Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah itu kenyataan bahwa dia nggak pernah turun naik lagi. Jadi yang sekarang ini seringkali terlihat oleh orang-orang, kemungkinan besar itu adalah bukan yang contoh ketika bertemu dengan Paulus, mungkin bukan Yesus yang di sana, karena dia selama-lamanya masih di sana sampai dengan nanti Bapaknya suruh dia ke bumi untuk datang di awan-awan pada saat pengangkatan, dia akan ke awan-awan untuk memanggil kita semua untuk diangkat. Nah, kalau yang Kristus yang ada di hati kita itu benih ilahi. Kristus yang ditanam di hati kita itu benih ilahi yang diberikan oleh Allah Bapa masing-masing kepada orang percaya yang mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya masing-masing. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Ya. Terus ada pertanyaan lagi. Jadi jika dia sudah percaya bahwa Yesus sudah dibaptis namun masih hidup dalam daging, nggak diangkat ya Pak? Banyak yang tanya seperti ini. Iya, nggak diangkat. Apa coba? Apa dasarnya? Ini dasarnya ini nih. Ibrani ya. Ibrani 5 ayat 8. Coba kita lihat. Ya. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Untuk menjawab pertanyaan Bu Esther. Ibu Esther Hutomo. Bagus pertanyaannya gini. Jadi jika dia sudah percaya Yesus masih hidup dalam daging, nggak diangkat ya Pak? Nggak diangkat ya Pak? Banyak yang tanya seperti itu. Nih lihat. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, jadi Yesus itu disempurnakan di bumi. Disempurnakan dalam apa? Ketaatan. Dan dia mesti taat sampai mati di kayu salib. Betul? Yesus aja tuh menjalani ketaatan kepada Bapaknya. Oke? Itu Yesus. Sekolah ketaatan seperti itulah yang diinginkan oleh Bapa dalam hidup kita. Seperti Yesus. Ketaatannya seperti Dia. Oke? Ya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus itu menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat. Yang nggak taat gimana? Mohon maaf, enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian mengerti ya. Jadi kalau misalnya masih dalam daging, masih dosa, meskipun tahu itu dosa masih dilakuin juga. Pokoknya habisin itu di dagingnya, habisin dulu dagingnya semuanya sampai dengan sinfulnya habis, kepikiran dosa pun enggak, sampai dengan tahu bahwa itu tuh sebetulnya semuanya sia-sia, bahwa ada nanti di dunia akan datang ada kebahagiaan yang kekal, ini mah nggak ada apa-apanya. Sampai kepikiran begitu, oke, bisa. Dan yang syarat yang kedua, bisa dengar cekal. Katanya kalau udah bisa dengar begitu, naik ke surga. Mengapa bisa begitu? Ini nih. Kan ada diumpamakan dengan 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana masih bertahan menunggu mempelai pria datang, gitu ya. Ditandai dengan adanya sikap berjaga-jaga, berwaspada, ditandai dengan ada lampu minyak yang tetap menyala dan cadangan minyak yang ada tetap penuh. Itu menandakan bahwa tetap berjaga-jaga sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali di awan-awan. Artinya si 5 gadis bijaksana ini meskipun nggak tahu
kapan mempelai akan datang, tapi menunggu-nunggu dengan sabar dan penuh dengan roh. Dan ketika mempelai pria datang, mereka mendengar. Nanti cek dalam Alkitab, mereka mendengar mempelai pria datang. Mereka bergegas. Yang 5 gadis yang bodoh, dengar nggak? Kita lihat. Di dalam kitab Matius 25 ya. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Semuanya dengar, beresin pelita mereka. Lihat ini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ini ngomongin soal apa? Ngomongin soal urapan. Ngomongin soal bagaimana kita punya ketersediaan waktu sedikit lagi untuk kemudian kita bisa menyongsong Tuhan di awan-awan. Ayat yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana ini, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Yang 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Ini ngomongin soal waktu. Nggak akan tahu, makanya ketika ada satu suara tetet gitu ya, sebelumnya bangun. Tuh. Tapi kemudian yang 5, yaitu yang bodoh, ternyata ketahuan nggak siap, minyaknya nggak penuh. Mengapa kok minyak mesti ketahuan harus penuh? Dibahas soal minyak. Bapak Ibu sekalian, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada satu waktu yang perlu kita tempuh, sekian waktu lamanya, dan di hari itu Tuhan datang, gitu ya. Di hari itu pas ketika Tuhan datang sampai dengan kita terangkat di awan-awan, ternyata masih butuh minyak yang penuh juga. Nah, tahu nggak yang bodoh ini kenapa nggak naik? Karena bodoh. Mengapa bodoh? Karena nggak penuh dengan roh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebodohan itu ditandai dengan orangnya nggak penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh ditandai dengan berbagai macam kriteria dan karakter. Pikiran-pikiran Kristus ada di dalamnya. Entah itu belas kasihan, entah itu buah roh, entah itu empati, entah itu punya satu pertimbangan-pertimbangan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang melihat banyak orang kira bahwa semuanya akan baik-baik saja. Atau kita masih berpikir bahwa kita akan sampai di tahap pengangkatan lalu semuanya akan happy ending gitu ya. Tanpa kita sadari bahwa kita mesti menjadi yang bijaksana seperti 5 gadis bijaksana itu.
Wah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa tertinggal loh kalau kita nggak menangani dengan serius. Apa yang sedang kita sekarang punya, yang kita pikir kita punya, yang kita pikir kita sudah lolos dari setiap standar-standar, pasti kita bisa ke surga, pasti kita bisa diangkat. Barangkali belum lolos loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Terjawab ya mungkin dengan pertanyaan yang tadi. Oke. Oke, mudah-mudahan terjawab. Oke, terus. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan, apakah boleh main game, apakah orang yang baca Alkitab tapi masih kasar begitu, ada, nanti saya akan bahas di sini sekarang. Jawaban-jawaban ini sini akan saya bahas. Banyak kali kita berusaha menghapus pikiran dan memori lama. Banyak kali kita berusaha menghapus pikiran dan memori lama agar tidak dikuasai dorongan-dorongan berbuat dosa dan kejahatan dengan doa, permohonan kepada Tuhan atau dengan urapan. Bahkan psikologi berusaha mengubah pola pikiran seseorang agar manusia melakukan yang terbaik dan maksimal dalam penampilan atau performance seseorang. Kita mungkin dari masa kanak-kanak sering terbiasa didampar oleh orang tua atau atasan kita dengan kata-kata, di mana otak kamu? Pakai otakmu itu. Artinya kita harus berpikir untuk melakukan satu pekerjaan dengan benar. Ya, betul ya. Manusia duniawi selalu menekankan peranan otak sebagai pengatur tingkah laku. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan yang benar. Sumber segala berasal dari hati. Sumber segala sesuatu berasal dari hati. Perubahan seseorang akan terjadi permanen kalau hatinya yang diubah. Jadi banyak orang sekarang masih dipimpin oleh hati yang lama atau dari pikiran-pikiran. Hati yang lama itu seperti bagaimana Pak? Hati yang lama yang dimiliki oleh Adam sejak keluar dari Firdaus. Hubungan dengan Tuhannya mati. Lalu ia masuk menjadi orang yang penuh dengan akal bulus. Atau bahasa kerennya oportunis. Nakalin orang, pokoknya ambil untung dari orang-orang lain aja. Misalnya nih, minjam HP dong bentar. Nah, tiba-tiba main game. Main game, boleh gak seperti begitu? Ya silakan aja Anda bilang boleh atau gak boleh. Itu gak ada salahnya. Tapi kita seringkali menjadi orang oportunis atau mengambil untung dari hubungan kita dengan orang lain. Apakah benar seperti itu? Nah, sekarang ini kita mesti tahu kita sedang dipimpin oleh hati, bukan oleh pikiran. Kita sedang diubahkan. Dan perubahan-perubahan itu bisa terjadi kalau hatinya diubahkan dulu. Diganti dengan hati yang baru. Hatinya Tuhan Yesus. Baru bisa diubah. Jadi kalau ada orang baca kitab, kok bawahnya marah-marah terus, ya berarti hatinya belum diubahkan. Oke? Ada orang yang menampilkan hal yang baik tapi dalamnya belum diubahkan. Ada yang begitu ya. Ada orang yang masih berperan ganda sebagai orang yang baik di depan banyak orang, tapi di kalangan tertentu dia menjadi orang yang jahat. Gitu ya. Nah, yang begini banyak banget. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kalau hatinya dibuang, ganti dengan hati yang baru hati yang baru ngomonginnya soal belas kasihan, kesetiaan, kesabaran, kerendah hatian, kelemah lembutan. Berbeda dengan yang tadi. Fokusnya udah berbeda jauh. Nah, banyak yang gak tahan.
Disuruh sabar, ampunin orang nggak mau. Disuruh memberkati orang, emoh gitu ya. Disuruh untuk ngampunin orang, disuruh untuk apa lagi? Disuruh untuk lebih menderita lebih panjang, long suffering, nggak mau. Disuruh untuk bersabar, butuh hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata manusia itu ya begitu. Dan kita sekarang kalau masih ada yang begituan, yuk ubah oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang masih ada begituan masih ada ya. Engkau yang bongkar hati lamaku lagi ya. Buat aku ngalamin sekarang hatinya Tuhan saja. Ya, kita menjadi orang yang gak gampang sabaran. Itu berarti gak sabar. Kita menjadi orang yang harusnya menjadi orang yang lembut, ini pengennya kasar. Orang yang harusnya ngampunin, ini gak mau ngampunin. Nah, makanya ubah hati jadi hatinya Tuhan. Markus 7 ayat 20 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan. Dan orang yang ternyata punya hati seperti itu yang tadi dibilang, itu bikin seseorang najis loh. Artinya orang yang najis itu bagaimana? Orang yang selama hidupnya itu terkena masalah terus menerus. Sampai dengan matinya, sampai dengan ia hidup berakhir di muka bumi ini, itu rentetan masalah demi masalah terus menerus ada dalam hidupnya. Entah itu masalah antara pertemanan, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah pelayanan. Masalah apapun itu. Semuanya penuh dengan rentetan musibah demi musibah. Nah, ini dari hati yang lama. Pikirannya jahat semua. Percabulan, pencurian, pembunuhan. Maka bisa menajiskan. Bapak Ibu sekalian, pernah melihat yang begini? Orang-orang yang sampai dengan dia protes sama Tuhan, kenapa saya hidupnya seperti begini Tuhan? Wah gitu ya. Karena sebetulnya asalnya dari hati. Hatinya belum mau diubah. Maka kemudian si jahat ngambil alih hatinya itu. Nah ini Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Membuat harus mengerti bahwa ternyata kalau hati kita diwaspadai, artinya kita tahu hati kita ternyata bisa mengeluarkan apa kehidupan yang ada di situ. Misalnya gini, kalau hati kita kebanyakan berpaut dengan Tuhan, dibuktikan dengan adanya apa? Kehidupan Tuhan di situ. Kalau kepikiran terus apa yang Tuhan pikirkan, Tuhan rindukan, otomatis kehidupan Tuhan ada di situ. Atau kemudian ketika kita diperhadapkan kepada berbagai hantaman-hantaman permasalahan, gelombang-gelombang kehidupan, apa yang muncul? Nah, kalau hari ini ketika kita ngalamin A, ngalamin B, ngalamin C, apa yang muncul di dalam hati kita? Apakah kehidupan? Apakah kehidupan yang sebenarnya? Apakah kehidupan yang harusnya dialami oleh manusia yang lain? Atau kemudian kita terlalu banyak merekam peristiwa hingga kita kemudian ketika terjepit stres dan sebagainya muncul ketakutan-ketakutan yang kemudian menghampiri kita. Nah, seperti apa yang saya alami sekitar 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu persis. Wah, ini 2 hari yang lalu ya. Ini masih kejadian. Tubuh saya tiba-tiba demam. Itu di tengah malam. Demamnya sampai 37 lebih. Sebetulnya masih dibilang normal ya. Tapi panas banget. Dan berkali-kali turun naik. Hingga ini membuat istri saya khawatir. Nah,
mau cek ke dokter nggak? Enggak. Barangkali dia minta begitu, saya bilang tidak. Jujur Bapak Ibu sekalian, ketika saya merasakan memang ada panas dan memang saya sempat merasa gak enak, seperti ada panas dingin, ada tubuh saya ada bagian dingin, ada bagian panasnya. Saya betul-betul muncul dalam pikiran dan hati saya, wah, COVID. Padahal selama berapa bulan ini saya nggak ngomongin atau nggak baca atau nggak lihat soal berita-berita COVID-19. Benar, tanya istri saya deh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata itu issues of life. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya, terpancar kehidupan. Kehidupan seperti apa? COVID. Tapi ketika kita menemukan Tuhan di situ, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini memang perlu ke dokter? Ya. Apakah kau akan sembuhkan? Iya. Apakah ini akan berlalu? Iya. Apakah ini ada berapa hari lagi kira-kira? Dijawab sekian hari lagi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menemukan Tuhan dalam setiap masalah kita, ada jawaban-jawaban di situ dan kita ikuti itu. Itu issues of life yang sebenar. Nah, pastikan kita ngalamin Tuhannya dulu. Sebelum kita betul-betul ngalamin goncangan-goncangan gitu, ngalamin Tuhan. Meskipun digoncang-goncang dan kita dibuntur-bunturkan dalam satu peristiwa demi peristiwa. Dan ternyata kita masih berjumpa dengan Tuhan dan bisa bertanya sama Tuhan. Ada banyak orang yang ketika diguncang-guncang itu sampai dengan malas bertemu dengan Tuhan, gak mau berdoa, gak sanggup karena saking stresnya mungkin ya. Nah, coba kita mulai punya kesadaran kalau kita butuh Tuhan. Tuhan, apakah ini akan membawa saya kepada kematian? Tuhan, apakah ini akan membawa saya kepada breakthrough? Kepada naik level ke level berikutnya, apakah masalah ini bisa menjatuhkan saya? Nah, Tuhan akan jawab. Tentu saja Tuhan tidak menempatkan kita pada posisi yang kita nggak mampu untuk menanganinya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa berjalan dengan Tuhan, tandanya kita dimampukan mengatasi setiap masalah dengan hatinya Tuhan. Itu issues of life. Itulah yang dinamakan dengan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tangkap ya apa yang saya berikan barusan. Oke. Jadi meskipun seseorang baca firman belum tentu hatinya berubah ya. Ya nggak bisa. Betul, nggak bisa. Ya. Nggak bisa menjamin bisa diubahkan. Ya, liciknya hati. Nanti saya akan juga kapan-kapan ngundangin ini Pak Langsur Tony Utomo. Nih, nanti ini beliau ini yang paling rajin. Udah sekian waktu lamanya ngikutin bukan online, ngikutin pemuridan. Wah, ini yang sering ketemuan di hari Minggu. Pasti udah kenal yang namanya Pak Langsur Tony Utomo. Nanti kita akan undang jadi pembicara ya kapan-kapan. Beliau punya banyak kesaksian, luar biasa. Wow. Liciknya hati. Kita akan mengenal tentang kelicikan hati kita. Ini dibongkar habis kelicikan hati kita masing-masing. Apakah kita masih punya kelicikan hati? Saya percaya masih. Dalam hati manusia terdapat keinginan-keinginan yang muncul karena kita hidup dalam lingkungan manusia yang bersifat daging. Manusia dan segala lingkungannya itu bersifat kedagingan. Apakah mungkin orang yang hidup dipimpin oleh roh bisa muncul kedagingan lagi? Bisa. Apakah mungkin orang yang sering berpuasa, orang yang sudah pelayanan, orang yang sudah ngeroh gitu, masih bisa kedagingan lagi? Bisa. Karena hatinya licik.
Keinginan-keinginan itu terus-menerus menuntut pemenuhan dan kepuasan sekalipun kita telah dilahirkan baru. Telah memiliki roh Yesus dalam diri kita. Namun hati yang lama masih terus berfungsi sehingga hati Yesus tak diberi kesempatan berfungsi. Itu masalahnya. Hati yang lamanya masih main. Masih bisa ngomong. Hati Yesus hadir dalam diri kita tapi enggak berkembang, enggak bertumbuh. Nah, orang-orang meskipun orang-orang ini orang-orang di bidang rohani, orang-orang di bidang pelayanan lah, orang-orang di bidang apalah gitu ya, mimbar lah apa, selalu ada saja di dalam orang-orang yang rohani, kita semua orang rohani ya, keinginan akan uang. Bukannya salah Pak, bukannya enggak salah tuh Pak. Keinginan akan uang, terusin ya, akan seks, hobi tertentu, sandang pangan, kemewahan, kehormatan, penghargaan manusia, posisi, jabatan, nama yang dikenal luas, terus-terusan menyelinap di antara pelayanan demi pelayanan untuk Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan berguguran jatuh karena ini. Kita juga hamba Tuhan. Jadi kita mesti waspada akan hal ini. Jangan sampai menyelinap semuanya ini masuk ke dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Juga adanya roh pencuri. Nah, apa itu roh pencuri? Roh pencuri atau yang bersifat ingin mencuri hak orang lain. Mengambil kesempatan atau memanfaatkan handphone orang. Isi laptop orang lain. Memanfaatkan makanan orang lain. Memanfaatkan pakaian orang lain. Minjemnya pakaian lu bentar. Nanti kalau udah beres gue balikin lagi. Balikinnya 5 tahun. Yang ini banyak. Di sini nggak baik-baik. Ya. Isi laptop orang lain, makanan, pakaian, sepatu, make up orang lain. Minjemnya lipstiknya sis. Bagusnya lipstiknya sis. Minjem ya. Ngebalik-balik lagi tuh. Nah, ya. Terus apa lagi? Pokoknya mencari untung dari orang lain tanpa seizin yang punya. Bahkan hal-hal yang dipandang wajar dan normal seorang manusia sering menuntut penggenapan dahulu lebih dari ketaatan kepada dia. Ingat, Musa dinyatakan tak memenuhi syarat memasuki tanah Kanaan karena hanya ia marah tanpa disuruh Tuhan. Musa itu enggak masuk standarnya Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian hanya karena ia marah tanpa Tuhan suruh. Sekarang bayangin nih, Yosua dan orang-orang Israel berarti standarnya lebih dari Musa dong kalau gitu. Mereka hidup. Ya, gini, kalau orang Israel memang mesti masuk ke dalam tanah Kanaan, karena memang itu tanah dijanjikan kepada mereka. Tapi Musa sebagai pemimpin punya standar yang lebih tinggi karena ia adalah pemimpin yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebetulnya Tuhan itu menghormati Musa dan Tuhan sangat menaruh respek kepada Musa hingga Musa diberikan roh Tuhan. Bisa jadi Musa itu adalah Tuhannya di bumi lah gitu ya. Dengerin apa kata Tuhan lewat Musa. Orang Israel udah ngomongnya gitu. Nah, itu dibuktikan kepada Firaun. Firaun itu seperti dengerin Tuhan dari Musa. Tapi karena kemudian Musa itu melalaikan kekudusan Tuhan. Bayangin loh, melalaikan kekudusan Tuhan dengan cara marah. Itu pun gak boleh sembarangan. Nah, Musa lakukan itu dan gak masuk ke tanah perjanjian. Sekarang kalau kita pada posisi yang sama, kalau kita betul-betul dihormati Tuhan, dikasihi Tuhan, diberikan rohnya,
Kalau Tuhan nyatakan kepada kita, aku mengasihimu, aku menghormatimu, aku diam dalam kamu. Dan kita melakukan apa yang kita pikir kita baik, kita nampaknya masih punya hak begini, begitu, begitu. Ya ingat, hidup itu sekarang hidupnya milik siapa? kita menjadi orang yang tampaknya mempunyai masih free will, tapi sebetulnya free willnya udah nggak ada. Udah nggak boleh punya free will lagi. Bahkan marah pun nggak boleh tanpa izin Tuhan loh, itu Musa. Kalau kita masih boleh marah nggak? Nah, tanya sama Tuhan. Tuhan boleh marah nggak? Ya. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hati yang licik, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Barangkali kita nggak tahu kita licik. Dan Tuhan tahu. Makanya dari pengajaran Tuhan, kita tahu kita sedang berada di mana. Hari ini mungkin saya ngajarin secara universal. Tapi lepas dari sini, pertemuan dengan Tuhan masing-masing. Ketika Tuhan ngajarin sesuatu, Tuhan sedang mengeksplor isi hati kita masing-masing. Isinya apa aja di situ. Masih ada kelicikan, masih ada yang namanya hati yang memendam apa saja di situ, atau hati yang ingin memanfaatkan dari orang lain duitnya, kekayaannya, atau apanya. Nanti Tuhan akan selidiki itu. Hari agar kita tidak sampai menjadi orang-orang yang licik. Oke? Tuhan yang tahu. Tuhan yang mengeksplor. Tuhan yang mendidik hati kita. Jadi pastikan kita meminta Tuhan selidiki hati kita ya. Jangan kita sampai, saya emang gak licik gak? Saya gak licik kok Pak, saya itu orangnya tulus. Yang tahu dalaman hati kita itu Tuhan. Ya. Barangkali kita pun gak tahu sepenuhnya. Ya. Lukas 9 ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya. Sekarang kita masuk kepada belas kasihan. Oke, saya lihat dulu, cek pertanyaan-pertanyaan. Mana? Tidak ada pertanyaan. Bagus. Udah mulai menyimak lebih dalam ya. Nah, Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Semua mesti punya belas kasihan. Semua orang percaya. Tuhan inginnya begitu. Bagaimana belas kasihan dapat bertumbuh dalam diri orang percaya? Dengan menempatkan diri di situasi orang yang bersangkutan, seolah-olah kita yang mengalami masalah atau kesulitan orang tersebut. Empati. Namun harus selalu ingat, untuk bertanya kepada Tuhan, apakah kita boleh melakukan sesuatu untuk orang itu? Walaupun hati Anda tergerak amat sangat. Boleh nggak Tuhan aku bantu dia? Jangan berbuat salah dengan hanya mengikuti belas kasihan tanpa bertanya kepada Tuhan. Jangan belas kasihan Anda melampaui ketaatan untuk bertanya akan kehendak hatinya. Di sini seorang pelayan Tuhan sering terjebak dalam kesalahan karena mendahului Tuhan sebab merasa tergerak menolong orang lain. Jadi belas kasihan datang dari Tuhan, Tuhan yang menolong, bukan kita yang menolong. Kalau kita yang menolong, barangkali ada sesuatu kemudian konsekuensi yang masih ditanggung oleh kita. Jadi masih hati-hati.
Oke? Nah, ini perlu minta tolong Tuhan untuk memberikan kepada kita belas kasihannya terlebih dahulu. Nah, dengan sering bertumbuhnya kita terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan, memang ada satu jiwa yang kemudian pikiran-pikirannya penuh dengan pikiran Tuhan ya. Kerinduan Tuhan kita udah mengerti, tahu gitu. Meskipun kita pikir tahu, ternyata masih sekitar 0,0 sekian persen. Iyalah, betul ya. Mau saya tahu isi hatinya Tuhan. Oh iya, kita memang sering mendengar suara Tuhan. Tapi tahu nggak, itu mungkin sekitar 0, sekian persen. Tuhan yang dengan segala rencananya, kita nggak mungkin tahu mungkin sampai sedetail-detailnya, tapi kita diberikan penjabarannya saja. Nah, ketika kita memberikan kesempatan untuk Tuhan lebih banyak lagi bicara, kita kemudian bisa lebih tahu Tuhan bicara banyak tentang apa yang sedang ia rencanakan, ia planningkan, ia sedang hidupi. Dan kemudian kita bisa masuk ke dalam rencana-rencananya itu. Kita bisa tahu lebih banyak tentang isi hati Tuhan ke situ, bukan karena kita kemudian menjadi orang yang sok tahu atau lebih banyak tahu dari orang lain. Dan dari situ biasanya kita menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati untuk enggak mengekspos ke publik bahwa saya itu seorang orang yang dengar suara Tuhan dan sebagainya gitu. Nggak seperti begitu. Nah, dalam pelaksanaannya orang-orang yang seperti begini pun, kalau ada orang yang perlu ditolong pun mesti tetap bertanya kepada Tuhan. Mesti tetap bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini orang lagi kena masalah, boleh nggak saya tolongin? Kalau boleh saya tolongin Tuhan, tolonginnya seberapa banyak, sampai di mana saya perlu tolong. Nah ingat, di satu sisi kita punya belas kasihan, tapi pastikan tuh belas kasihan dari Tuhan. Satu sisi. Dan yang kedua, kepada orang yang bermasalah ini, entah itu masalahnya apapun itu, Tuhan sedang membangun dia menjadi pemenang. Jadi jangan tolong orang itu dengan kekuatan kita, untuk kemudian orang itu berbalik kepada kita, bukan kepada Tuhan. Ngerti ya? Pastikan bahwa kita mesti ngerti tujuan Tuhan. Kalau orang kena masalah, Tuhan tidak sedang menunjukkan kepada orang yang kena masalah murkanya. Bukan. Tapi sedang membangun orang itu untuk membangun dia menjadi pemenang. Mengerti ya? Sebabnya mengapa kita mesti bertanya dulu kepada Tuhan. Perlu menolongnya pun sebagaimana jelasnya. Agar proses pendidikan kepada tiap orang tetap berlanjut. Baik kepada kita sebagai penolong, orang yang mempunyai belas kasihan, dan juga kepada orang yang perlu kita tolong. Proses pendidikan itu terus berlanjut. Matius 12 ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ya menarik ya pelajaran hari ini. Oke, ya. Yang di Medan, tunggu nanti saya akan bagikan linknya ya. Jam 8 kita online. Wah, yang di Medan. Ini Medan ini secara khusus. Ada kelas khusus bagi tim Medan. Wah, puji Tuhan. Ya. Sunat hati. Abraham dan anak-anaknya diikat dengan perjanjian sunat oleh Allah. Tanda ia mau tunduk dan taat kepada Allah. Maksud Allah dengan sunat itu adalah agar turunan Abraham mau menyunatkan hati mereka juga, yakni rela membuang keinginan-keinginan hati mereka yang tak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sunat hati. Dari awal sunat hati. Lihat ini. Ulangan 10:14. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah
yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Bayangin ya, mengapa Tuhan bisa terpikat kepada bangsa Israel? Dari sekian banyak bangsa, mengapa Tuhan pilih bangsa Israel? Karena Tuhan memilih Abraham. Pertanyaan lagi, mengapa Tuhan pilih Abraham? Dari sekian banyak orang yang ada di muka bumi pada saat itu, mengapa dia pilih Abraham? Saya pernah secara khusus membagikan materi ini, itu luar biasa. Saya researchnya sampai berapa hari. Cari-cari tentang Abraham itu siapa, asal muasalnya dari mana, mengapa dia dipilih oleh Tuhan. Mengapa dari negeri Mesopotamia yang dengan latar belakang penduduknya penyembah dewa api dan sebagainya. Ternyata Tuhan pilihnya dari situ. Mengapa dia terpilih? Mengapa kok dia bisa mendengar Tuhan? Mengapa dia bisa merespon? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Gambaran Abraham itu adalah gambaran kita sebetulnya. Mengapa kok Tuhan bisa mau berhubungan dengan saya? Ngomong dong pada diri sendiri. Mengapa kok Tuhan mencintai saya? Mengapa kok Tuhan mengasihi saya? Kan banyak orang Kristen. Ya, tapi mengapa kok saya doa kok dijawab sama Tuhan? Gitu. Mengapa Tuhan perhatikan saya? Mengapa Tuhan bisa mengasihi saya, bisa jatuh cinta sama saya? Mengapa Tuhan bisa melindungi saya? Mengapa Tuhan bisa memperhatikan saya? Mengapa? Karena Tuhan terpikat padamu. Dan ketika ia terpikat, ia minta sunat hati. Sunat hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Apa yang Tuhan inginkan dari itu semua? Ternyata kita mempunyai hati yang mudah dipimpin oleh Tuhan. Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah pelit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Roma 2:27, dan orang yang secara lahiriah tak bersunat tapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tapi melanggar hukum Taurat. Ya, lucu ya. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Jadi sunat yang dilakukan pada masa lampau, sunat secara lahiriah itu gambaran yang rohaninya betul-betul hati ditanggalkan oleh Tuhan. Roma 2:29, tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara harfiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Perubahan karakter, perubahan sikap, cara pandang. Yang pertama, yang menghargai, penghargaan bukan datang dari manusia. Datang dari Allah. Mengapa? Allah semakin mengasihi, Allah akan semakin melihat banyak kemiripan-kemiripan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lihat hari ini kita diubahkan, akan semakin banyak hal-hal yang diubahkan oleh Tuhan. Semakin indah kita akan mengalami Tuhan. Ya, sesaat lagi akan beres. Nah, sekarang bagaimana kita menyunatkan hati kita? Dengan meminta Roh Kudus menyelidiki hati kita setiap hari. Kalau ada keinginan daging yang tersisa. Dan biarlah Roh Kudus memperlihatkannya. Nah, kadang-kadang kalau kita bilang, Roh Kudus silakan kau selidiki hatiku. Perlihatkan padaku kalau ada yang salah. Tiba-tiba karakter buruknya muncul lagi. Lalu kita langsung, Tuhan kenapa kok gitu lagi ya? Saya kok gitu lagi, kok marah-marah lagi? Nah, bersyukur dong ditunjukin. Karena kalau kita masih ada yang begituan, pas Tuhan datang, ya selamat loh. Nah ya, kalau orang yang dipimpin oleh Roh, mesti sadar bahwa ternyata memakai tubuh jasmani ini, ternyata masih jauh dari Tuhan. Ya,
harus punya kerendahan hatian seperti itu ya. Harus punya relakan diri oleh Roh Kudus dibongkar, dipotong motivasinya, diambilkan keluar, salibkan lagi kedagingannya di kayu salib. Itu yang dimaui oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus memperlihatkannya, lalu minta Roh Kudus juga yang akan memotong motivasi dan keinginan-keinginan itu dan mengeluarkannya dari hati kita. Ia akan mengadakan pelepasan secara tuntas bagi kita. Dilepaskan sungguh-sungguh. Tiap pengikut Kristus harus diajar bagaimana melakukan sunat hati sendiri-sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, kalau kita semua belajar mulai hari ini mengadakan pelepasan sendiri. Saya pernah diingatkan nih sepanjang 2 minggu ini ya, secara pribadi. Dan saya boleh kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita terbiasa dilepasin sama Mbak Tuhan, dua pelepasan gitu. Tapi kelak Bapak dan Ibu sekalian mesti 2 pelepasan sendiri. Mengapa? Karena yang paling tahu banget isi hati kita itu adalah kita dan juga Roh Kudus. Kita mungkin gak banyak tahu, minta pertolongan Roh Kudus. Mungkin hamba Tuhan juga gak terlalu berani atau masih menghormati kita untuk mereka menunggu kita terbuka sama mereka, tapi kita yang gak terbuka, mereka menghormati kita. Hingga kalau ada satu perbuatan yang selama mereka nggak akan bilang, meskipun kelihatan di alam roh. Ngerti ya? Biasanya orang-orang yang meminta hamba Tuhan untuk dilepaskan dan terus menerus minta pelepasan begitu berulang-ulang, biasanya nggak mempunyai kelepasan yang tetap. Mengapa? Kita bisa minta tolong kepada Roh Kudus yang secara permanen hidup dalam diri kita, meminta Dia untuk menyelidiki hati kita ke dalam yang sedalam-dalamnya, dan kita bisa dengan jujur dan terbuka tahu, oh itu yang jadi masalahnya, oh jadi itu yang jadi selama ini yang menjadi bebannya itu ya. Karena kita tahu itu masalahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud adalah setelah kita mengetahui bahwa oke, dulu pertama kita meminta hamba Tuhan untuk doa pelepasan, berikutnya kita yang mempertahankan pelepasan dengan cara minta Roh Kudus membongkar kembali secara pribadi isi hati kita masing-masing. Oke? Tiap pengikut Kristus harus diajar bagaimana melakukan sunat hati sendiri-sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Ini satu kewajiban mutlak. Sama seperti setiap anak harus dididik untuk mandi sendiri, menggosok giginya sendiri, buang air sendiri. Demikian pula secara rohani harus mau belajar menyunatkan hati sendiri tiap saat bersama Roh Kudus. Seorang pemimpin harus mengajarkan hal ini kepada anak buahnya. Kalau tidak, ia akan repot sekali memandikan mereka bila satu hari anak buahnya telah sedetil orang gila di pasar. Terlalu banyak najisan hingga akhirnya repot. Bisa berjam-jam. Ya, terlalu banyak roh najis itu membuat pelayanan jadi lama. Bisa berjam-jam untuk ngelepasin. Ya, nah kalau ternyata diajarinya dan diajarin demikian rupa kepada orang-orang yang kita layani, orang-orang itu kan harus diubah bertumbuh seperti Kristus. Bukan seperti domba yang kemudian nggak tahu jalannya kemana gitu. Bahkan domba pun mesti dengar suara Tuhan kan. Nah, artinya adalah buat domba-domba Tuhan yang digembalakan olehmu, selain ngalamin Tuhan, mereka juga bisa mengalami bagian hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di antaranya tentang kelepasan ini juga. Diajarin juga Bapak Ibu sekalian ya. Sementara itu hati Kristus yang di dalam kita akan bertumbuh, dan hati inilah hati baru yang dijanjikan yang akan memimpin kita selanjutnya. Ini ayatnya Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah,
Dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mengapa Daud minta, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Barangkali dia punya gambaran, dia punya satu pertimbangan yang berbeda dengan Allah. Yang ini mah tampaknya gak berdosa ya. Tapi menurut Tuhan, ini beresin. Yang ini oke ya, gak apa-apa ya, masih boleh ya. Enggak, buang. Nah seringkali kita selama ini mungkin sama Tuhan begitu. Yang ini oke lah, jangan dulu lah. Tetap aja lah, dipertahankan lah. Ya dikit-dikit kan yang namanya hidup kan mesti seimbang ya. Nah yang begini-begini nih, perkataan-perkataan yang ini yang seringkali nggak minta diselidiki oleh Allah. Yesaya 36:26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang keras dibuang, diberikan kepada kita hati yang taat. Agar kita memperoleh hati yang sebening kristal. Setelah dibersihkan hati lama sampai tak punya keinginan-keinginan manusiawi sama sekali, maka hati kita menjadi bening, bersih, murni, seperti hati Nathanael, seperti beradaptasi, siap beradaptasi dengan hati Kristus yang di dalam kita setiap menit, setiap saat. Kristus yang di dalam kita itu yang akan membimbing kita masuk ke kemuliaan sampai mencapai kepenuhan Kristus. Itu hati yang baru yang dimiliki oleh kita, membimbing kita, menuntun kita sampai dengan kita masuk ke dalam kemuliaan demi kemuliaan sampai mencapai kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus ditandai dengan adanya karakter yang semakin lengkap seperti Kristus. Di antaranya buah roh itu ya. Nah, kalau kita masuk dengan hati yang baru ini, kita akan mencapai yang dinamakan dengan kepenuhan Kristus. Kita akan mempunyai karakter yang baru. Bukan yang lama dipoles-poles. Benar-benar baru semuanya. Lukas 21 ayat 34. Ini yang sepanjang 3 hari ini ngomong di dalam hati saya, ini ayat ini nih. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan syarat. Jangan syarat dengan kekhawatiran. Jangan syarat dengan apapun yang ada di sekitar kita. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Dan kemudian supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Pas kita lagi sibuk-sibuknya mikirin di lingkungan kita, kekhawatiran kita seperti apa penanganannya, kita punya masalah bagaimana penanganannya, dan itu ternyata berbeda dengan programnya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datang di awan-awan. Ada sangkala berbunyi. Tiba-tiba ketika Tuhan datang, kita pikir, ternyata. Mengapa dikatakan seperti begitu? Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, padahal saya masih pengen main game. Padahal saya masih pengen berusaha. Saya masih pengen lagi bagus-bagusnya nih dagang, lagi on-onnya nih dagang nih. Lagi dagang, lagi bagus-bagusnya, lagi panen-panennya. Nah ini kedatangan Tuhan justru menjadi suatu jerat. Seringkali kita berpikir kita merindukan datangnya Tuhan yang kedua kali ya. Tapi di hari itu ada yang sangat terikat kepada keduniawiannya, baik itu yang bahagia maupun yang muram. Baik itu yang kemudian jenis suatu kebahagiaan menurut dunia,
tentang melimpahnya materi maupun tentang adanya tentang duka cita atau tentang tentang kekhawatiran yang berlebihan. Jerat, sama-sama jerat. Yohanes 4 ayat 14, tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Mata air di dalam hati kita dari hatinya Tuhan. Apa itu mata air? Dalam bentuk apa sebetulnya yang terjadi? Firman. Ketika kita banyak mengucapkan firman, ternyata itu bisa memandikan kita loh. Ya. Jadi makanya ucapkan berkat banyak-banyak atas hidupmu. Jangan ngomong cilaka gua, mati gua gitu ya. Jangan. Ya, oke. Jadi banyak berkati hidup kita, banyak berikan damai sejahtera, banyak ucapan berkat dalam hidup kita. Jangan ngomongin yang buruk-buruk. Karena kemudian mata air itu membuat kita sampai dengan bertahan sampai kekekalan. Efesus 4 ayat 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan hati yang dari Tuhan membawa kita kepada kedewasaan penuh, dan itulah yang dinamakan dengan kepenuhan Kristus. Dewasa. Dewasa penuh, bukan bayi rohani. Dan kita tidak bisa diombang-ambingkan seperti anak-anak oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nggak bisa dibawa licik karena kita bukan orang licik lagi. Kalau orang licik, ketemu orang licik, pengennya ngelicikin lagi. Ya, nah enggak lah ya, jangan begitu ya. Antara ingin dan terpaksa harus. Ini bentuk bagaimana kita mengalami hati yang baru. Taunya bagaimana sih Pak, saya punya hati yang baru? Atau punya habit yang baru? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki hati yang baru atau belum? Nih, hati yang lama berkata, saya tuh inginnya kerja terus, tapi terpaksa harus nyediain waktu untuk Tuhan, berdoa dan baca Alkitab. Kok terpaksa ya? Jadi ginilah, pakai bahasa yang sehari-hari aja ya. Duh, saya tuh pengennya kerja terus ya, tapi entah kenapa hati saya tuh pengen baca Alkitab dulu bentar ya. Saya mau permisi sebentar ya, saya ada yang perlu saya doakan dulu nih. Gitu. Masuk ke ruang doa. Sebetulnya saya masih pengen untuk urusin sesuatu yang harus saya urus, saya gitu. Tapi ini berbenturan dengan jam doa saya mesti pelayanan nih. Mohon maaf ya. Kalau dulu dagang nomor 1, wah pokoknya tembus sampai dengan omset sekian, beres closing. Sekarang enggak, wah pokoknya mau closing mau enggak, waktunya pelayanan buat Tuhan. Wah itu hati yang baru. Hati yang betul-betul bersungguh-sungguh pengen mengasihi Tuhan. Memberikan waktu buat Tuhan untuk, ayo Tuhan dengar, aku mau dengar kau bicara. Nah itu hati yang baru seperti itu. Hati yang baru itu hati yang pengen dengar Tuhan bicara. Hati yang pengen menyenangkan orang yang dikasihinya itu senang. Apa hati yang baru? Siapa yang kita kasihi? Tuhan kan. Nah, kita pengen menyenangkan Tuhan yang kita kasih. Itu hati yang baru. Amin. Sanggup gak punya hati yang baru? Sanggup. Udah ngalamin belum hati yang baru? Sudah. Amin. Puji Tuhan.
Hati yang baru berkata, saya ingin tinggal di hadirat Tuhan terus, tapi terpaksa harus pergi ke pekerjaan. Nah, itu kalau saat teduh ya, jam 4 berdoa. Wah, tanya Tuhan, Tuhan jawab. Tanya Tuhan, Tuhan jawab lagi. Tanya lagi, Tuhan jawab lagi. Wah, sampai jam 6. Wah, sorry Tuhan, saya masih sorry ya Tuhan. Nanti kita terusin lagi di pekerjaan. Itu waktu yang indah buat Tuhan karena kita punya hati yang baru dari Tuhan. Nah, nih, Yesaya 11 ayat 19. Aku akan memberikan ke mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Itu hati yang lain. Hati yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Menarik ya, ternyata gampang terdeteksi bahwa ternyata kita itu memiliki hati yang baru. Hati yang diubahkan oleh Tuhan itu ciri-cirinya. Pokoknya rindu Tuhan terus gitu. Oke, kalau rindu penyembahan oke lah ya. Tapi rindu Tuhan tuh beda banget dengan hanya penyembahan saja. Rindu Tuhan itu rindu ngalamin Tuhan ngomong apa. Dan ketika Tuhan ngomong itu hati kita sering diubahkan. Selalu diubahkan. Kalau penyembahan mungkin kita bisa mengalami satu terobosan-terobosan dimensi dan sebagainya ya. Tapi percaya nggak? Ketika kita lebih banyak mendengar Tuhan bicara, oke, penyembahan itu penting. Puji-pujian penyembahan penting, tapi esensinya adalah Tuhan ngomong, kita dengar. Ketika Tuhan berbicara dan kita dengar, itu seperti ada transformasi dari hati yang baru yang kita terima itu mengeluarkan satu rema yang mengubah daging. Rema yang bisa mengubah tubuh jasmani kita. Rema yang kemudian bisa mengubah kita seperti Kristus. Ini yang perlu kita sungguh-sungguh pelajari dari Tuhan. Kita menjadi orang yang gak gampang khawatir, gak gampang takut, gak gampang goncang tentang apapun. Karena kita diubahkan oleh perkataan Tuhan. Hingga kemudian kita menjadi tubuh logosnya Tuhan. Yaitu tubuh Kristus. Kristus yang punya tubuh jasmania, yaitu kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bahannya sampai di situ beres. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Ini yang tadi saya karena Tuhan bicara pada kita, kita mendengarkan tiba-tiba firman yang Dia katakan itu merubah susunan tubuh kita. Bahkan pikiran-pikiran kita, cara pandang kita. Hingga kita punya setup pikiran fokusnya, mindsetnya kepada Tuhan saja. Dan kalau kita ngikutin Tuhan dengan segala fokusnya itu, semuanya berdampingan juga. Ngikutin kita, ngikutin Tuhan, juga nggak mungkin menelantarkan orang tua kita, menelantarkan bagaimana kita taat sebagai anggota warga negara dan sebagainya. Pasti sejalan dan seiring. Gak mungkin saling bertentangan. Itu Tuhan yang bawa kita sampai ke situ. So, berikutnya saya akan bahas tentang hal itu. Dan buat rekan-rekan saya yang di Medan, siap-siap dalam waktu sejam lagi kita akan online tentang buku 2 tentang iman. Siapkan? Siapkan Alkitabnya dan jurnal pribadinya, nanti saya akan bagikan linknya ya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Ada yang masih bisa? Ada yang bertanya? Pak, hamba Tuhan boleh berbisnis nggak? Boleh, kata siapa nggak boleh? Boleh-boleh saja. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Saya boleh bertanya, kalau hamba Tuhannya bisa dengar suara Tuhan nggak? Bisa. Apakah dia bilang boleh nggak?
Boleh, ya udah. So, ya gitu aja kan. Oke, mengerti ya. Jadi sebetulnya apapun itu sekarang kita sedang mendengar Tuhan yang ada di hati kita masing-masing. Standarnya ke situ. Kalau orang yang berjalan dengan Tuhan juga punya standar seperti itu, kita mesti menghormati standarnya. Oke, ngerti ya? Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur apa yang kau bagikan, apa yang kau hidupkan di dalam tubuh ini, di dalam roh ini adalah kehidupan yang berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur kau mengubah tubuh kami, susunan tubuh kami, apapun yang ada dalam tubuh ini sekarang kau ubahkan menjadi bentuk yang lebih serupa dengan Kristus. Dan mari Bapak, kami yang takluk, kami mau taat pada Tuhan Yesus untuk menerima kehidupan yang berlimpah-limpah ini. Kau yang bawa masuk untuk kami juga mengalami kehidupan yang penuh bersama-sama dengan Kau Bapa, mengalami kepenuhan Allah. Mari Bapa, pimpin kami anak-anak Allah masuk ke dalam rencana-Mu ini. Roh Kudus materikan setiap hal di hati yang baru kami, agar kami senantiasa dipimpin masuk ke dalam ketaatan kepada Kristus. Hati yang kami punya adalah hatinya Tuhan yang bening, yang transparan, yang bisa dikoreksi kapanpun oleh-Mu Roh Kudus. Kami minta senantiasa diselidiki, diuji, diketahui. Apa-apa saja yang salah, kasih tahu kami Roh Kudus. Buat kami sadar ini yang salah. Dan kalaupun ada yang salah ini, kami mohon Kau tanggalkan. Buat kami semua ngalami ini Roh Kudus. Ngalami kesalahan kami, ngalami apa ini yang mesti ditanggalkan. Dan kami sadar kami sedang diubahkan. Ini yang paling penting. Kami sedang diubahkan seperti Kristus, ini yang paling penting yang harus kami hadapi. Dan Tuhan Yesus, kami sedang diubahkan menjadi seperti-Mu. Kami mengucap syukur, kami menguduskan Kristus dalam hati kami sebagai Tuhan. Mati-Mu, kami meninggikan-Mu senantiasa buat kami hidup berjalan bersama-sama dengan Kau di muka bumi ini, dalam tubuh ini. Mari kita berjalan bersama-sama. Kami mau taat, kami mau takluk ke dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Berkat-Mu melimpah bagi setiap